Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Halo, selamat malam. Gimana, Romo? Kabarnya, Romo? Apakah baik-baik aja nih, Romo? Baik, luar Puji biasa. Tuhan. Ya, ini Ini kita ketemu. iya nih, udah on cam nih Romonya juga nih. Mungkin teman-teman mas-mas kalian mau on cam juga nih sama kita sama Romonya juga. Iya, boleh banget. Biar lebih enak gitu ya, di nanti sharing-sharingnya, diskusinya. Betul sekali. Kalian masih online ya kuliahnya? Masih Romo. Iya, masih, Romo. Kalau boleh tahu, Romo sekarang lagi di domisili mana nih, Romo? Saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Cesar, halo Cesar. Ya, Romo, gimana? Seminggu ketemu ya, kita rapat ya. Iya, kita rapat Minggu atau Sabtu ya? Minggu kayaknya jam 4. Minggu jam 4 kayak biasa ya. Oke. Hmm. Mungkin buat temen-temen nih yang belum on cam, Mas Mbak semuanya boleh banget dong buat on cam. Ini mas Mbak, teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih loh sudah hadir. Iya, terima kasih banget nih udah berkenan hadir di acara BKS and X Fellowship yang series kedua. Oke. Itu di kolom chat dari Mas Krisna juga sudah mengirimkan virtual background. Jadi boleh banget langsung di-download terus dipakai bareng-bareng biar kita bisa samaan nih virtual background-nya. Betul sekali nih. Sambil mau on cam, siapin virtual background-nya juga nih, on cam bareng-bareng, virtual background-nya bareng-bareng gitu. Ini udah ada teman-teman juga nih Di yang udah mulai on cam. Kalau kita sapa-sapa dulu gimana Di? Boleh banget nih. Aduh, gimana nih kita mau menyapa nih, ada Mas Cesar, ada Mas Krisna, ya ampun. Boleh deh. Gimana nih Mas yang udah on cam nih kabarnya? Baik nggak nih Mas? Puji Tuhan, Tepar. Waduh, kenapa tuh? Enggak. Puji Tuhan baik. Pastilah baik lah Puji ya. Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Semoga baik-baiknya beneran ya Mas ya, nggak di mulut doang. Iya. Aduh, agak susah ya. Oke, mungkin tadi kan udah ke Mas ya. Ini ada Mbak Agnes Putri juga ada dari Tamara juga. Gimana nih kabarnya? Baik. Puji Puji Tuhan. Boleh banget nih diajakin lagi nih teman-temannya, seangkatannya lah, segengnya lah, semuanya dah. Bener banget. Langsung diajakin. Fakultas semuanya ajakin. Ada speaker spesial lagi kan di sini, jangan sampai ketinggalan loh. Ini ada speakernya spesial banget. Spesial banget nih, udah mantep dah. Kita keep for later ya, siapa ya. Nanti kita harus kasih surprise gitu. Siapa sih speakernya gitu. Waduh, surprise-nya kayak, surprise ya, oke. Iya, kan masih kelihatannya masih kelihatan mahasiswa banget kan, jadi masih menyatu gitu kan, masih belum ketahuan siapa Oh speakernya. iya, oke, siap. Oke. Oke, mungkin aku mau ngingetin lagi nih sebelum kita mulai nanti, boleh dong
yang nggak berkendala jaringan atau kamera juga baik-baik aja, boleh dong buat on cam biar malam hari ini tuh kita bisa sharing-sharing bareng, diskusi-diskusi bareng kayak gitu. Ayo nih, jangan lupa pakai VBG juga nih kalau mau on cam, boleh banget. Bener banget, VBG tadi juga udah di-share ya di kolom chat. Share, ataupun di grup WA, katanya ada juga tuh di grup WA, boleh Ya, banget. terus kayaknya dapat bisikan-bisikan juga nih kalau di grup KMK juga ada nih dikatanya nih. Iya benar banget, kita ada dari hati ke hati tuh katanya ada gitu. Iya bener, aduh. Bener banget. Boleh langsung di-download, langsung diedit Telegram, langsung add image gitu kan, atau add video, Bener. langsung aja. Wah, udah nambah lagi nih yang on cam. Yuk teman-teman yang lain yuk, boleh banget nih. Mantap nih, Sel. Udah 18.10 juga nih, Sel. Kira-kira kita mau ngapain lagi nih, Sel? Udah pada on cam? Oh, iya, aku nggak sadar kalau udah jam 6:10. Kayaknya boleh kali ya, Di, tanpa nunggu lama-lama lagi. Boleh lah dibuka, gimana, Di? Setuju nggak? Boleh banget, apalagi udah penasaran kan, siapa sih speakernya, apa sih, kita mau bahas apa gitu. Boleh, boleh. Oke, jadi sebelumnya aku ucapin sekali lagi selamat datang buat para Mas Mbak dan teman-teman sekalian yang udah hadir nih pada malam hari ini. Di acara apa, Di? Sekarang, Di? Kita ada di acara BKSN X Fellowship series ke Aduh, series ke-2. Two pakai Inggrisan dikit gitu ya. Ya, udah serius gitu, harus pakai 2. Ya, bener banget. Tapi ya, Di, mungkin sebelum kita mulai, ya sebagai umat Katolik yang baik gitu ya, alangkah baiknya juga kalau kita buka dulu nih pakai doa gitu, Di. Boleh banget nih dibuka sekali dengan yang baik-baik juga gitu ya. Bener banget, biar nanti acaranya juga bisa berjalan dengan baik. Amin. Waduh, udah diaminin loh ya. Waduh, amin. Oke, kayaknya ya karena berhubung yang memimpin doa adalah aku sendiri, jadi ya sudah. Mungkin dari Romo dan Mas Mbak teman-teman semuanya bisa dipersiapkan dulu hati dan pikirannya sebelum kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat sehingga kami semua bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan acara BKSN X Fellowship yang kedua. Semoga acara pada malam hari ini yaitu sharing-sharing dan diskusi bersama bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa membawa manfaat untuk kehidupan kami semua ke depannya. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, karena ada doa pembuka, abis ini kita mau ngapain nih, Di? Aduh, kayaknya ada yang lupa nggak sih, Sel? Kita udah sangat holy banget, langsung doa. Ada yang lupa, ada yang belum apa gitu ya, Sel? Apa tuh, Di? Kok aku nggak inget ya? Apa ya? Aduh, kita udah ngomong terus, tapi emang ini udah pada kenal sama kita. Oh iya, ya ampun. Ya bener sih, bener-bener. Kayaknya sih banyak yang belum kenal nggak sih, Di? Iya dong. Aduh, kita harus kenalan nih. Siapa sih kita gitu? Aduh, kita siapa ya? Kita adalah murid-murid Tuhan. Aduh. Amin. Oke, mungkin dari Audi nih, boleh lah kenalan dulu, Di. Oke. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Terutama selamat malam untuk speaker yang belum aku sebutin siapa gitu. Oke, perkenalkan nama aku Claudia Cahyaning Tias. Aku dipanggil Audi. Aku dari jurusan arsitektur angkatan 2020. Salam kenal. Salam kenal, Audi. Oke, mungkin karena teman aku udah kenalan, mungkin sekarang giliran aku. Jadi selamat malam, speaker kita pada malam hari ini, dan juga Mas Mbak teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Sally, aku dari Departemen Statistika Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Sally. Oke.
Mantap ya, udah kenal itu sebagai, oh iya kita sebagai MC ya di sini sebagai moderator gitu. Iya, benar-benar. Jadi Kita pasti bawel gitu ya. iya, jadi kita di sini sebagai MC ya teman-teman, bukan sebagai pembawa materinya karena memang belum kapasitas kita ya dia. Aduh, belum nyampe ke situ ya. Iya, bener banget. Oke. Tadi kan udah itu ya, kita singgung-singgung materi, speaker. Habis ini boleh ya kali ya kita kenalan juga nih sama speaker kita pada malam hari ini. Siapa ya di speakernya di? Siapa sih speaker kita malam ini? Boleh dong Sel diperkenalkan Sel. Siapa dulu speaker kita? Jadi ya speaker kita sebenarnya tuh sudah hadir di sini dari tadi, dari awal, yaitu ada Romo, Frans, Kristi, Adi. Yeay! Halo teman-teman semuanya. Halo Romo, selamat malam. Selamat malam Audi dan Sally. Selamat malam. Oke, jadi inilah speaker kita yang spesial kali ini. Benar Terima banget. kasih Romo sudah hadir, sudah berkenan untuk mengisi materi kali ini. Mungkin boleh dari Romo sendiri untuk perkenalan diri nih, singkat-singkat boleh untuk. Oke, baik. Terima kasih. Nama lengkapnya tadi udah disebut sama Audi dan Sally. Frans, Kristi, Adi, tapi kurang satu. Prastia ya. Frans, Kristi, Adi, Prastia. Saya imam diosesan atau imam projo kalau teman-teman tahu. Imam diosesan atau imam projo untuk Keuskupan Purwokerto. Tetapi per 1 Januari Romo itu menjalankan tugas di Jakarta sebagai sekretaris Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi sekarang Romo domisili di Jakarta meskipun Romo imam projo untuk Keuskupan Purwokerto. Kira-kira Romo umurnya berapa? Ada yang tahu enggak? Coba ditulis di kolom chat. Waduh. Tapi kalau mungkin dari wajahnya masih terlihat itu ya di flash gitu ya dia. Harus kayak fresh graduate gitu kan. Fresh graduate. Coba. Itu Romo ada yang menebak 23, ada yang 40-an. 23 Romo belum tabisan jadi Romo tuh kalau 23. 40-an nih bener nih Cesar. Romo 40 betul, 40 tahun. Dikali 2, waduh, bisa ya. Ngelesnya tuh bisa banget gitu ya. Aduh. 40, Romo 40. Lalu ditabiskan jadi imam usia 28. Berarti sekarang sudah 12 tahun menjadi imam. Itu, terima kasih. Keren banget. Mantap. Status single bahagia. Puji Tuhan. Oke, mungkin karena Romo ya sendiri udah perkenalan nih, mungkin boleh langsung lanjut aja nggak sih Dik, ke agenda kita yang sebenarnya nih, daripada lama-lama lagi. Boleh banget nih, ke puncak acaranya kita mau ngapain kali ini gitu ya. Iya, bener banget. Tapi sebelumnya sebenarnya kita ada apa sih, ada clue-clue apa sih, bahas apa sih kali ini gitu. Oh iya, bener. Kalau ada acara-acara kayak gini tuh kan pasti nggak jauh-jauh ya, ada temanya ya pasti ya dia. Itu dia tema. Aku iya, mau tema. Itu kan. Oke, apa tuh temanya, Sel? Jadi temanya BKSN Fellowship pada malam hari ini yaitu Unsafe with Jesus. Yeay, aduh ini lagi. Yai lagi dari kita. Oke. Oke nih, karena udah ke state juga nih temanya, boleh banget teh dari Romo. Boleh langsung materinya dari I'm Safe with Jesus tuh gimana sih gitu. Iya benar. Jadi waktu dan media kami serahkan sepenuhnya kepada Romo. Oke, thank you Sally dan Audi. Romo izin berbagi screen ya. Baik Romo, silakan. Nah teman-teman, Romo itu mendapat tema dari panitia I am safe with Jesus ya, atau aku aman tinggal bersama Yesus. Nah, Romo ingin memberi judul baru untuk pendalaman tema ini menjadi dari insecure ke bersyukur. Mengapa Romo memberi judul ini? Karena kalau kita menilik makna dari insecure sendiri adalah perasaan tidak aman, gitu. Perasaan tidak aman.
Nah, kalau orang bisa bersyukur, itu artinya dia sudah beranjak dari pengalaman tidak aman menjadi aman. Amannya bersama siapa? Kalau orang bersyukur itu amannya bersama Tuhan. Nah, maka subjudulnya itu adalah Yesus sahabat bagi kita yang menderita. Teman-teman, ini tema BKSN kita ya. Jadi tema BKSN kita di minggu yang ketiga itu adalah Yesus sahabat bagi kita yang menderita. Berarti kalau menyebut kita nih, aku, kamu, kalian ini adalah orang-orang yang menderita. Nah, menderitanya karena apa gitu? Menderitanya karena apa? Di zaman ini kita menderita karena apa? Jangan-jangan kita menderita karena justru penderitaan itu disebabkan dari kita sendiri yang insecure, yang tidak aman. Kita akan mencoba untuk melihat satu demi satu. Romo tidak akan membaca teks kitab sucinya dulu, nanti pada saatnya Romo akan bacakan, yaitu kisah tentang orang Samaria yang baik hati, tetapi kita akan pelan-pelan, satu demi satu, kita akan mencoba mencermati perjalanan dari cinta Tuhan, pengalaman insecure, lalu kita diajak kembali lagi untuk mengalami syukur bersama Tuhan. Ya, oh ini perkenalannya tadi sudah. Ini saya sedang senang nih pakai kaos ini nih, bocoran aja ya. Ini kaos pemberian bukan kaos beli, kaos pemberian. Kata-katanya bagus dan saya senang gitu. Ini membuat saya itu merasa safe gitu ya, merasa safe, merasa saya harus bersyukur atas apa yang saya perjuangkan setiap harinya, atas Tuhan yang memberikan anugerah kepada saya gitu. Bahkan kalaupun Tuhan memberikan seringkali saat-saat di mana saya harus berjuang sekuat tenaga. Gitu. Nah, ini sudah Sekretaris Komisi Kepemudaan, saya Imam Diosesan untuk Keuskupan Purwokerto, saya domisili di Jakarta. Teman-teman bisa panggil saya Mokris, bisa panggil saya Romo juga boleh, atau Romo Kristiadi juga boleh. Akun media sosial saya kebanyakan menggunakan kata Kristiadi PR ya. Kalau mau kepo-kepo juga boleh di akun Instagram saya. Oke, baik teman-teman. Nah, inilah yang pertama-tama justru ingin saya sampaikan kepada kalian. Kita itu bisa mengasihi karena Allah itu lebih dahulu mengasihi kita. Ini fakta ya, ini realita yang kita amini dan kita imani. Jadi sungguh-sungguh kita itu bisa mengasihi karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Apa maksudnya, teman-teman? Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin teman-teman membuka menti.com, silahkan di browser kalian masing-masing, teman-teman membuka menti.com, lalu dimasukkan kodenya, sebentar, saya tuliskan di kolom chat kodenya, 1003 5970 5970. Sudah ya teman-teman ya, Romo izin share screen lagi. Sebentar. Mana nih? Oke. Ya, berkat apa yang pertama kali kuterima dalam hidup? Hidup, ya, oke. Berkat apa yang pertama kali kamu terima dalam hidupmu? Hidup. Keluarga, nafas kehidupan. Apakah teman-teman sudah bisa lihat ya? Sally, Audi, apakah terlihat di layar? Sudah, Romo, aman. Oke, baik. Lahir sehat, diberi keluarga, oke. Orang tua lengkap. Bisa lahir ke dunia, nafas, oke. Kesehatan, ya. Baru 7 nih. Lalu sehat walafiat, oke. Apalagi? Lahir di keluarga Katolik yang taat, mungkin maksudnya begitu ya.
Yang paling besar ini yang paling sering disebut ya. Yang paling besar ini yang paling sering disebut. Hidup ya. Oke. Baru 11 dari berapa tadi yang ikut 26 ya. Atau tidak kena COVID ya. Berkat apa yang pertama kali kamu terima dalam hidupmu? Ada yang menyatakan dalam bahasa positif, ada yang dengan negasi gitu ya. Tidak gitu. Lalu apalagi? Kebanyakan menulis hidup dan keluarga. Teman-teman yang lain silahkan. Berkat apa yang pertama kali kamu terima dalam hidupmu? Oke, baik. Teman-teman yang lain nanti bisa menyusul menulis ya. Itulah yang memang pertama-tama kita terima di dalam kehidupan kita, yaitu rahmat kehidupan. Kalau Romo bertanya, kita mengasihi, Romo mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah Allah lebih dahulu mengasihi kita itu dengan memberikan rahmat kehidupan. Ya. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 19. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ia memberikan kepada kita rahmat kehidupan. Ia memberikan kepada kita kasih-Nya yang luar biasa. Ia memberikan kepada kita keselamatan. Ia memberikan kepada kita keluarga. Ia memberikan kepada kita kesehatan gitu. Dan bahkan Allah itulah yang mengutus putranya Yesus untuk menebus kita. Jadi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita inilah yang kemudian kita rasakan sebagai berkat yang pertama kali kita terima. Maka saya ingin pertama-tama pada kesempatan fellowship pada malam hari ini, saya ingin teman-teman menyadari bahwa kalian itu pertama-tama dikasihi. Tidak ada yang bisa meragukan itu. Memang bahwa ada juga orang yang mungkin lahir dari keluarga yang mungkin saya lahir misalnya tiba-tiba saya merasa saya sudah nggak punya bapak dan nggak punya ibu gitu. Atau saya tiba-tiba tidak tinggal dalam sebuah keluarga yang ideal seperti yang lain, tetapi saya tinggal di panti asuhan misalnya. Atau ada juga yang mungkin terlahir tidak secara sempurna dan komplit, tapi ada juga yang difabel misalnya. Pengalaman-pengalaman ini apakah lalu membuat kita itu mengatakan bahwa aku tidak dikasih? Rasanya tidak. Apapun situasi hidup kita ketika kehidupan itu dianugerahkan, kita tahu bahwa kalau kita hidup, kita dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Maka silakan pertama-tama pada kesempatan awal ini, saya ingin kalian semua menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kamu. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Dan kalau kita lihat kata berkat ini di dalam bahasa Latin, itu diterjemahkan dengan kata benedictio. Nah, mungkin ada yang baptisnya Benedictus ya. Bene itu adalah baik. Kalau dictio itu berasal dari kata dicere. Dicere itu kata kerja yang artinya berbicara. Maka secara harafiah itu artinya adalah berbicara yang baik. Gitu. Itu berkat. Nah, di dalam teks Matius bab 5 ayat 3-12 itu berkali-kali kan dikatakan di situ sabda bahagia itu ditulis berbahagialah mereka yang murah hatinya. Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Dan kata berbahagia itu berasal dari bahasa Latin benedictio. Berarti orang-orang yang terberkati, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang bisa merasakan berkat Tuhan, itu adalah orang-orang yang happy. Nah, teman-teman, maka teman-teman bisa melihat ya, kalau orang itu bisa menyadari bahwa aku dicintai dan dikasihi, biasanya orangnya tuh happy. Tapi happy-nya ini keluar dari dalam ya, sungguh-sungguh happy dan bersuka cita, bukan fitness ya, badannya fit,
hatinya ngenes gitu. Enggak ya. Atau andilau, antara dilema dan galau gitu. Atau gegana, gelisah, galau dan merana. Bukan, tetapi sungguh-sungguh apa yang ditampilkan, kegembiraan yang ditampilkan itu berasal dari hati karena menyadari bahwa aku itu dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, teman-teman boleh mencermati, teman-teman boleh merenungkan di awal pertemuan kita ini, apakah kita sungguh-sungguh merasakan suasana ini? Apakah kalian, teman-teman, merasakan sungguh-sungguh terberkati? Oke, baik. Kalau nanti teman-teman ada yang langsung mau sharing, ada yang mau langsung bertanya, silakan langsung nulis di kolom chat ya. Teman-teman juga boleh menanggapi langsung di kolom chat, santai aja. Kita ngobrol-ngobrol bareng aja dengan suasana kegembiraan, karena kita adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi. Nah, pertanyaan besarnya adalah, ini yang sering terjadi. Maka kalau tadi Romo mengajak kalian untuk pertama-tama menyadari pengalaman dicintai dan dikasihi, kenyataannya di dalam perjalanan kehidupan kita sering tidak merasakan itu. Gitu. Atau pertanyaan besarnya adalah, apakah aku merasa dikasihi sekarang ini? Apakah aku merasa diberkati? Media sosial kita itu menawarkan sebuah idealisme semu yang membuat kita itu semacam dituntut untuk menjadi sempurna seperti apa yang dituntut oleh media sosial. Misalnya, gambaran orang bahagia itu adalah gambaran orang yang kaya, gitu. Atau gambaran orang yang cantik itu semacam itu. Kalau langsing, kulitnya putih bersih, rambutnya lurus, gitu ya misalnya. Atau seorang cowok itu ganteng menurut ukuran media sosial itu yang semacam ini. Jadi ada idealisme semu yang ditawarkan oleh media sosial yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau itu mengasihiku? Kok kamu memberi aku tuh seperti ini gitu? Kok kamu memberi aku rambut yang keriting? Kok aku diberi kulit yang hitam? Kok aku diberi perut yang buncit misalnya gitu ya. Kok aku diberi tubuh yang tidak proporsional. Kok aku nggak tinggi sih Tuhan? Kok aku nggak punya banyak teman Tuhan? Kok aku berasal dari keluarga yang sederhana Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Semua kita tanyakan. Atau dalam situasi seperti sekarang ini kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau sungguh mencintai dan mengasihiku ketika anggota keluargaku ada yang meninggal karena COVID? Mungkin orang-orang terdekat kita bahkan. Lalu apakah aku merasa dicintai dan diberkati? Atau sebaliknya, bukan dikasih dan diberkati, sekarang ini aku sedang merasa tertekan, takut, khawatir, dan sungguh-sungguh menderita dalam situasi dunia sekarang ini. Nah, Romo ingin bertanya nih, menurut kamu siapa sih orang yang paling menderita dalam situasi pandemi seperti sekarang ini? Silakan teman-teman menulis di kolom chat. Siapa, menurut kamu, siapa orang yang paling menderita sekarang ini? Kamu boleh menulis di kolom chat, silakan. Menurut kamu siapa orang yang paling menderita dalam situasi pandemi sekarang ini? Kamu boleh menulis di kolom chat. Ayo teman-teman, siapa orang yang paling menderita dalam penjual di kantin sekolah? Oke, baik Agustinus. Orang yang terpapar penyakit. Presiden. Presiden paling menderita. Ya. Presiden paling menderita. Ada lagi, teman-teman? Banyak kok. Ini kan banyak kan ya yang ikut 26 orang, 27 dengan saya. Petugas penggali kubur. Karena menggali terus ya, berulang kali, mungkin sehari bahkan bisa sampai 3, 4, 5 kali gitu, dan itu luar biasa. Nakes ya. Tapi menarik ya, nih nanti kita bisa merefleksikan juga penderitaan yang mereka alami itu karena mereka
memberikan dirinya gitu, mengabdikan dirinya. Ini luar biasa. Mereka yang ditinggalkan keluarganya, Tere tadi menulis begitu. Baik. Ada lagi teman-teman? Siapa orang-orang yang paling menderita dalam situasi sekarang ini? Nggak usah terlalu ini ya, mikirnya, waduh dalam banget gitu. Langsung tulis saja. Langsung tulis saja. Siapa orang yang paling menderita menurut kalian? Ini banyak yang belum nulis nih. Ada siapa ini? Dian, Alvin, Gilbert, Eugenia, Natasha, Rafael. Orang yang mau menikah. Oke. Orang yang paling menderita adalah orang yang paling mau menikah. Iya. Aduh. Baik, siswa sekolah dan mahasiswa. Guru, dosen. Ya. Oh iya, betul. Ya, dosen juga menderita loh. Harus membuat pengajaran dengan online itu berat ya, kadang-kadang. Gelandangan ya. Romo. Romo nggak menderita, umatnya yang menderita tuh. Orang ekstrovert ini kenapa nih? Teresia nih harus menjelaskan nih, kenapa orang ekstrovert menderita? Teresia, Dinar nih, kamu jelaskan lah ya nanti ya ke teman-temanmu. Kenapa orang ekstrovert menderita? Oke, karena sendirian di rumah. Loh, bukannya dia masih bisa kontak-kontak yang lain ya? Oke, baik. Orang ekstrovert. Sharing ini, oh ya, Tirta sharing gitu maksudnya ya. Oke. Tirta orang ekstrovert ternyata. Oke, siap. Berarti yang menderita kamu sendiri dong, Tirta ini. Kalau tadi yang mau menikah, jangan-jangan Krisna nih yang menderita nih. Oke, baik teman-teman. Ya, kita juga tahu ternyata penderitaan itu dialami tidak hanya oleh diri kita sendiri, dan menurut saya itu bagus ya. Teman-teman belajar bahwa bukan aku yang paling menderita. Ada orang-orang yang lebih menderita dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Ternyata ini sesuai dengan survei yang pernah Romo buat untuk orang muda Katolik se-Indonesia. Ada sekitar 2000 OMK yang mengisi survei ini, dan Romo menanyakan, apakah OMK mengenal atau tidak siapa sesama mereka yang terdampak dalam situasi pandemi? Dan jawaban paling besar itu sekitar 1918 disebut gitu, itu bahwa mereka yang mengalami dampak pandemi terbesar adalah para pekerja harian, para pedagang, buruh, tukang ojek, dan lain-lain. Dan itu bukan pertama-tama dari lingkaran dekat mereka. Baru kemudian setelah ini, orang-orang yang terdampak ini, yang menyusul itu adalah orang tua mereka sendiri. Ada sekitar 1.400 disebut di dalam survei ini. Lalu baru kemudian setelah orang tua itu orang-orang terdekat ini, keluarga, lalu teman gitu. Nah, ini situasinya, dan itu dialami oleh orang-orang di sekitar kita, tidak hanya kita yang menderita. Tapi kenapa ya dalam situasi seperti ini kita seringkali memandang bahwa aku yang paling menderita. Padahal kalau kita melihat secara lebih luas, banyak orang yang menderita dalam situasi seperti sekarang ini, seperti yang disebut oleh teman-teman semuanya. Dan kita lalu kemudian bertanya, di mana Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini? Katanya Tuhan itu selalu menemani kita. Katanya Tuhan itu sahabat bagi mereka yang menderita. Tetapi apakah orang-orang yang menderita seperti ini dapat juga memaknainya demikian? Jangan-jangan dalam situasi seperti ini yang muncul adalah kemarahan, kesedihan, kekecewaan, sehingga membuat kita itu menjadi peduli amat terhadap yang lain. Tetapi tadi saya mengatakan ya, ini menarik ya teman-teman. Tadi teman-teman menulis beberapa orang yang disebut menderita itu adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk membantu sesamanya.
Mereka menderita, tetapi mereka sebenarnya penderitaan itu bukan karena mereka itu insecure dengan diri mereka sendiri, tetapi karena mereka itu jatuh bangun berjuang untuk sesama, untuk orang yang lain. Atau dalam teks kitab suci yang nanti akan Romo bacakan, mereka adalah tangan-tangan Tuhan. Orang-orang Samaria yang baik hati, yang memeluk mereka yang menderita, yang merawat mereka yang menderita. Ini berbeda ya dengan situasi insecure. Orang yang merasakan bahwa situasi itu menyerang dirinya sendiri, sehingga ia merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Sehingga kemudian membuat menjadi kita peduli amat terhadap situasi orang lain. Ini bertolak belakang dengan para nakes, dengan para penggali kubur mungkin, dengan orang tua kita yang tetap berjuang jatuh bangun untuk mencari nafkah. Gitu. Mereka menderita, tetapi penderitaan itu mereka persembahkan untuk merawat mereka yang susah. Tetapi orang-orang yang insecure, itu sebaliknya. Mereka merasa bahwa situasi ini membuat mereka menderita, lalu kemudian mereka marah, depresi, kecewa, tidak aman, sehingga mereka menjadi peduli amat dengan yang lain. Nah, teman-teman, itulah situasi yang dialami. Dan jangan-jangan pandemi atau tidak pandemi, orang bisa berada dalam situasi insecure ini. Orang bisa merasa dalam situasi yang tidak aman ini. Baik pandemi atau tidak, mereka merasa insecure. Insecure itu adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita itu menjadi seorang inferior dari yang lain. Kita merasa lebih kecil, lebih tidak bisa, lebih kurang daripada yang lain. Itu insecure. Atau bisa juga diartikan sebagai perasaan tidak aman yang muncul karena merasa kekurangan. Nah, ini yang kita sebut dengan insecure. Semoga teman-teman lalu mencermati ya, oh ternyata kalau disebut-sebut insecure tuh ini ya, perasaan tidak aman ini. Tidak amannya karena apa? Karena merasa inferior. Karena merasa kekurangan. Jadi kelebihan berat badan itu juga bisa seringkali membuat orang merasa kekurangan. Kurang oke untuk dilihat. Nah, itu yang juga kadang-kala membuat insecure. Orang merasa tidak aman dengan dirinya sendiri. Orang merasa tidak tidak enjoy dengan dirinya sendiri. Orang merasa tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Nah, ini masih ditambah dengan situasi pandemi di mana tingkat penggunaan media sosial dan internet itu menanjak setinggi-tingginya. Lalu orang dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan media sosial yang membuat ia semakin inferior, semakin merasa kekurangan. Nah, orang-orang yang berada dalam situasi insecure ini tidak bisa peduli pada yang lain. Mengapa demikian? Ya, tetapi sebelum itu, Romo mau tanya lagi. Ini silahkan teman-teman membuka lagi menti.com, membuka menti.com yang tadi ya, teman-teman ya. Lalu silahkan teman-teman buka sebentar. Oke, silahkan teman-teman isi perasaan insecure tentang apa yang pernah aku alami. Perasaan insecure tentang apa yang pernah aku alami. Sudah muncul belum ya, teman-teman ya? Belum ya? Perasaan insecure apa? Perasaan insecure tentang apa yang pernah kamu alami? Kodenya itu ya, 1003. 1003 itu kayak orang jualan apa ya? Jualan tempe ya. 10035970 ya. Jualan mendoan kalau di Purwokerto ya. Tapi sekarang udah nggak dapat ya, 1003. IP jeblok ya buat insecure, kurang pintar.
merasa nggak ada pencapaian, kurang cantik, kurang aktif. Soal fisik, bertahan di zona nyaman itu juga membuat insecure ternyata. Soal akademik, apalagi terlalu ganteng. Terlalu ganteng ini bikin insecure ini. Ya oke. Nggak dapat beasiswa, karir, kurang aktif, finansial, merasa dibanding-bandingkan. Oke. Jodoh. Ini kalian masih kuliah semua kan ya? Waduh, sudah pikir tentang jodoh ini. Pain, ya oke. Nggak bisa olahraga. Masa depan bikin insecure ya. Oke. Apalagi? Paling banyak ini fisik, finansial, dan akademik. Oke. Silahkan teman-teman, masih ada waktu untuk mengisi. Oke, kurang skill, jika ada yang menulis kurang skill. Oke, tampaknya yang paling besar ini adalah finansial dan fisik ya, yang bikin kita pernah mengalami perasaan insecure. Oke, lalu akademik. Oke. Ya. Saya rasa Romo pun pernah mengalami situasi ini ya, pada suatu waktu gitu ya, suatu saat dulu gitu. Romo pernah juga mengalami situasi insecure ini. Romo merasa kok tidak sepandai teman-teman gitu yang nggak belajar bisa dapat nilai bagus gitu. Romo harus berjuang sekuat tenaga, itu pun nilainya nggak lebih bagus daripada mereka yang nggak belajar. Itu juga Romo alami. Romo juga pernah berpikir kok Romo lahir di keluarga yang sederhana kayak gini ya, kenapa kok tidak di keluarganya dia yang kelihatannya lebih mapan, lebih kaya, punya ini, punya itu gitu. Romo pun pernah mengalami situasi insecure ini pada suatu kali dulu. Gitu. Kadang-kala juga ada pengalaman-pengalaman yang muncul sih, bahkan setelah sudah merasa mengalami kematangan gitu ya, tetapi ternyata ada juga kok kadang-kala perasaan-perasaan insecure ini. Dan kadang-kala betul tuntutan-tuntutan yang ada di media sosial itu membuat kita seringkali insecure. Oke, baik teman-teman. Itu situasi insecure. Nah, sekarang kita ingin melihat bahwa ternyata perasaan tidak aman yang teman-teman alami itu bisa memunculkan apa yang disebut dengan resentment. Bisa memunculkan apa yang kita sebut dengan resentment. Jadi insecure yang berlebihan itu akan memunculkan resentment. Nah, ini yang tidak baik ya. Oke lah bahwa kita kadang-kala insecure. Aduh kok aku gagal, aduh kok aku tidak kaya, kok aku tidak punya duit seperti orang lain, kok aku itu nggak ganteng, kok aku itu nggak cantik, kok aku itu nggak pintar olahraga, kok aku itu tidak sempurna fisiknya gitu, kok aku nggak tinggi dan seterusnya. Tetapi kita mungkin bertanya ya, dan itu insecure, oke. Tetapi ketika berlebihan itu akan memunculkan apa yang disebut dengan resentment. Apa itu resentment? Jadi resentment itu adalah depresi karena insecure. Romo pernah mendengarkan sharing seorang muda yang sebenarnya kalau soal usia itu di atas kalian. Dia sudah nggak kuliah, sudah bekerja, tapi masih orang muda, masih OMK. Dan dia mengalami situasi ini. Insecure pertama-tama yang ia alami itu muncul dari tuntutan-tuntutan orang di sekitarnya. Tadi ada yang menulis ya, pengalaman dibanding-bandingkan itu ya. Nah, itu juga membuat insecure. Itu ia alami. Lalu selain itu, ia juga mengalami insecure karena media sosial, internet. Dan ternyata karena itu tidak diolah, tidak diselesaikan, itu membuat ia semakin depres, semakin tertekan. Dan memunculkan apa yang saya sebut ini dengan kata resentment. Resentment ini kalau kita membuka kamus bahasa Inggris, itu artinya adalah kemarahan. Jadi saking tidak amannya diri kita, itu membuat kita itu marah. Marahnya itu tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga kemudian muncul pada orang-orang di sekitar kita. Kita juga mudah dendam, benci,
takut, tersinggung, mudah kecewa, frustasi, sakit hati, dan seterusnya. Dan ini sangat membahayakan kalau tidak diolah. Maka orang yang menderita bisa jadi dalam situasi sekarang ini, bisa jadi saya mengalami, bisa jadi kamu yang mengalami, bisa jadi orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabatmu juga mengalami, adalah orang-orang yang berada dalam situasi insecure yang berlebihan, yang kita sebut dengan resentment. Nah, teman-teman, saya pernah membaca satu novel berjudul The First Phone Call from Heaven. Itu di dalam novel itu, Mitch Albom, pengarangnya, itu menulis dengan sangat bagus. Rasa takut adalah cara kita kehilangan hidup kita, sedikit demi sedikit. Apa yang kita berikan pada rasa takut, kita mengambilnya dari iman. Jadi kalau kamu mengalami resentment, sehingga membuat kamu menjadi takut, marah, itu ternyata semakin mengurangi apa yang kita miliki dari iman. Kok bisa, Romo? Iya, ternyata ya, kalau kita itu semakin takut untuk berjumpa dengan Tuhan, merasa bahwa Tuhan tidak adil, kecewa pada Tuhan, saya marah kepada orang-orang di sekitar kita, kita kan menarik diri ya. Dan ketika kita menarik diri, kita itu kemudian semakin jauh dari Tuhan. Relasi kita semakin jauh dari Tuhan. Kita kemudian tidak punya rasa percaya lagi kepada Tuhan. Ngapain berdoa? Ngapain membuka kitab suci? Ngapain ikut acara-acara macam gini gitu? Atau saya ikut acara ini tetapi pikiran saya ada di tempat lain. Jiwa saya ada di tempat lain. Atau ada yang mengikuti acara ini tetapi sambil menangis, sambil mengeluh, sambil marah gitu. Ngomong apa Romo ini? Romo nggak ngalami apa yang aku alami gitu misalnya. Kita mengikuti permenungan ini, tetapi kita tidak merasa aku aman bersama Tuhan. Enggak, apaan itu aman bersama Tuhan? Nah inilah, justru karena perasaan insecure yang berlebihan, yang sampai pada resentment, itu akan mengambil sedikit demi sedikit dari iman. Teman-teman yang terkasih, maka mari kita membuka teks ini. Kisah orang Samaria yang baik hati. Kalau teman-teman punya kitab suci di dekat kalian, saya ingin teman-teman mengambil ya kitab suci kalian. Boleh pakai e-Katolik kalau atau kitab suci elektronik yang ada di gadget kalian, silahkan. Kalau tidak ada kitab suci, tapi kalau punya kitab suci silahkan diambil. Kita buka, mumpung ini BKSN, saya ingin membuka kitab suci. Maka silahkan membuka Lukas 10, bab 10, ayat 25 sampai 37. Lukas 10, ayat 25 sampai 37. Oke, baik. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Romo akan membacakan dengan cepat ya, karena ini cukup panjang. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kasih itu. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam loh padahal. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Itu satu suku dengan orang yang dirampok. Sama-sama orang Israel, sama-sama orang Yahudi. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nggak nolong juga. Lalu datang seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini dalam kitab suci kita tahu orang yang disingkirkan oleh orang-orang Israel, dianggap mereka itu tidak diselamatkan, dianggap sebagai bangsa kafir. Tetapi menarik sekali, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Orang Samaria yang baik hati. Ini dia. Saya mengambil beberapa pokok yang penting. Jadi ada orang yang dirampok habis-habisan, lalu nggak ada yang nolong nih. Dan ternyata yang menolong itu adalah orang Samaria. Karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Siapa yang disebut dengan sesama? Oh, yang disebut sebagai sesama adalah dia yang mau membantu mereka yang menderita. Maka kalau dalam konteks ini kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan mengasihi kita, maka dengan itu kita juga mengatakan Yesus adalah sesama saya. Yesus adalah sahabat saya karena dia tidak pernah meninggalkan saya dalam situasi penderitaan. Nah, ini gambarnya, ini orang Israel yang dirampok habis-habisan, dan ini adalah orang Samaria yang baik hati. Yang disebut sebagai sesama ini adalah orang Samaria karena ia menolong mereka yang menderita. Yang menderita ini lalu menyebut orang Samaria ini sebagai sesama, meskipun dia tidak sesatu suku dengan dia tidak satu golongan dengan dia. Maka kisah orang Samaria ini, teman-teman, saya kurang lebih 5 menit lagi. Kisah orang Samaria ini membuat saya yakin bahwa satu, Tuhan itu baik. Ia ada dan hadir bagi kita yang menderita. Ia adalah sesama bagi kita. Keyakinan yang kedua adalah ada orang-orang baik di sekitar saya. Dalam situasi penderitaan seperti apapun, sebenarnya ada orang-orang di sekitar saya yang sangat baik. Dan Tuhan hadir lewat orang-orang baik itu. Nah, keyakinan ini memunculkan sebuah pertanyaan untuk diri saya sendiri. Jangan-jangan orang baik itu juga aku. Atau kita lalu punya niat juga untuk menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Bukan hanya Tuhan yang menjadi sahabat saya yang menderita, sahabat bagi saya yang insecure, tetapi saya juga menjadi sahabat bagi orang-orang lain yang insecure juga. Mungkin teman-teman lalu bertanya, ada nggak sih teks dalam kitab suci yang meyakinkanku ketika aku sedang galau, bahwa Tuhan itu menyertai aku? Kadang-kadang kita kalau lihat kitab suci ini, itu buku apa ya, tebel gitu. Itu omong soal surga gitu. Ini soal langit-langit. Ini kalau saya membaca kitab suci nanti saya dibilang sok suci. Seakan-akan teks-teks dalam kitab suci itu nggak relate dengan kehidupan kita. Padahal relate banget ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tahu, dalam Mazmur 147 itu ditulis, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Patah hati itu kan relate banget ya dengan kamu ya, dengan saya juga mungkin, dengan saya juga ya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Relate banget ini.
Atau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul loh. Ternyata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi kalau kita nggak semangat, itu akan mengeringkan tulang kita, sehingga kita itu menjadi insecure gitu. Atau dalam Yesaya 40 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini juga relate banget dengan kita. Ternyata dalam teks kitab suci, ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau jangan takut, percaya saja. Tuhan mengatakan itu. Nah, teman-teman, ada nggak kalian punya teks kitab suci yang berkesan nggak, yang menyentuh kalian? Coba kamu tulis deh di kolom chat. Ada nggak teks kitab suci itu yang di luar kepala itu langsung kamu ingat gitu? Karena itu menyentuh banget sama hidup kamu gitu, relate banget sama hidupmu. Ada nggak? Coba kamu tulis deh di kolom chat kalau ada. Nah, oke, sambil mengingat ya. Begitu saya mengatakan ini kamu, oh iya ya, ada satu teks yang berkesan banget. Coba kamu tulis kalau ada di kolom chat. Cesar langsung megangin rambut ya. Aduh Tuhan, apa teks kitab sucinya Tuhan? Mari silakan. Kidung Agung. Waduh, karena cinta kuat seperti maut. Iya, oke. Ini langsung muncul di dalam dirimu. Mintalah kamu akan diberi. Ya. Oke, ketuklah maka pintu akan diberikan kepadamu. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Silakan ya, kamu boleh menulis ya di kolom chat ya. Kalau saya mengatakan langsung kamu ingat. Iman tanpa perbuatan mati. Tuhan adalah gembalaku. Natasha, Filipi 4:6 itu apa? Romo malah nggak tahu loh. Coba kamu tuliskan. Romo tuh nggak hafal ayat, terampunilah 70 kali 7 kali, menjadi terang dan garam dunia. Oke, baik. Silakan kamu lanjut ya, tulis ya di kolom chat. Teks-teks yang ternyata relate dengan kehidupan kita, dekat dengan kehidupan kita. Nah, sambil kalian menulis di kolom chat, Romo mau mengajak kalian untuk menonton satu film singkat. Ya, coba. Ini. Mungkin ada yang sudah pernah menonton film ini. Oh, sorry. Ada yang keliru. Kok ini sih? Lihat ya, teman-teman ya. Semua orang merasa bahwa semua orang penting. Jadi nggak ada yang mau ngalah nih untuk turun nih. Akhirnya ada satu yang memutuskan untuk keluar dari Livia.
Ini sederhana sekali ya, teman-teman ya. Tetapi Romo merasa bahwa seringkali kita itu memandang diri kita sebagai orang-orang yang paling menderita, sehingga peduli amat dengan yang lain. Dan ini sering terjadi pada pribadi-pribadi yang resentment, yang insecure. Merasa diri bahwa aku yang paling menderita, jadi semua orang harus ngertiin aku dong. Peduli amat yang lain. Maka ia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri dan tidak bisa menjadi orang Samaria yang baik hati. Aku kan menderita. Aku tidak bisa jadi good Samaritans. Tidak bisa jadi orang Samaria yang baik hati. Aku tidak memahami bahwa Yesus itu menemani aku. Jadi aku itu paling menderita. Lanjut ya teman-teman ya. Maka saya ingin mengajak kalian sekarang untuk beranjak dari resentment ke gratitude. Nah ini kuncinya. Dari insecure ke bersyukur. Caranya bagaimana? Beranjak dari pengalaman resentment, kemarahan dalam diri karena depresi yang berlebihan, menuju pada gratitude, bersyukur. Dari insecure, pengalaman tidak aman menjadi safe. I am safe with Jesus. Bersyukur. Pertama-tama, mari kita bersyukur ya. Apa itu yang mau kita syukuri? Saya tuh merasa bahwa hidup saya tuh nggak selalu baik ya tiap hari ya teman-teman ya. Kadang saya juga malas, kadang saya juga merasa mau mengerjakan tugas tuh, aduh masih ada waktu deh nanti gitu. Kadang saya merasa teman-teman komunitas kok nggak baik ya sama saya gitu. Ada pengalaman-pengalaman itu. Ada perasaan-perasaan itu. Nggak apa-apa deh, sekali-sekali aku bilang pada diriku sendiri, it's okay to not be okay. Kadang-kala kita terlalu keras kan pada diri kita sendiri, sehingga justru membuat kita ketika gagal langsung habis gitu. Tetapi kita sadar bahwa kita tuh bukan orang sempurna gitu ya teman-teman ya. Tetapi saya ingin mengajak kalian untuk mencintai ketidaksempurnaan kalian juga. Mensyukuri sebagai anugerah yang Tuhan beri untuk kita supaya kita itu memikirkan, berjuang untuk survive. Untuk tetap hidup dengan baik. Dan kalau aku jatuh, ya sudah. Kadang-kala memang mungkin aku harus jatuh. Tapi aku mau bangkit lagi. It's okay to not be okay. Kadang-kala kejadian-kejadian bunuh diri, kejadian-kejadian depresi yang berlebihan terjadi ketika orang menuntut dirinya terlalu keras dan gagal. Selalu mengatakan, not okay dong kalau aku sedang tidak baik. Nggak bisa seperti ini, aku harus kelihatan baik dong. Lalu ketika gagal, ia merasa sangat malu, sangat depresi, sangat kecewa, dan seterusnya. Maka it's not happiness that bring us gratitude. It's gratitude that bring us happiness. Rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Bukan kebahagiaan pertama-tama yang membawa rasa syukur, tetapi bersyukur dulu, maka kita akan bahagia. Maka gimana caranya membangun gratitude? Saya mengajak kalian untuk kembali ke awal renungan ini. Mengingat berkat yang Allah berikan untukku. Hidup, ya kan? Nafas, keluarga, fisik yang baik. Ingatlah itu bahwa kamu dikasihi lebih dulu oleh Tuhan. Jangan hanya fokus menghitung masalah-masalahmu sekarang, tapi ingat juga bagaimana Tuhan itu menganugerahkan kepada kamu berkat-berkatnya. Ya, saya ulangi ya. Jangan hanya menghitung masalah-masalah yang kamu alami, tetapi ingatlah juga berkat-berkat yang Tuhan beri untuk kamu. Ini cara membangun gratitude. Maka cara praktisnya, saya itu, ini sharing saya ya. Saya tuh kebiasaan untuk membuat refleksi tiap malam. Refleksi ini kadang saya tulis, kadang saya bawa di dalam doa. Saya selalu bertanya peristiwa apa yang menarik ya, yang terjadi pada hari ini. Peristiwa menarik itu nggak selalu peristiwa yang sukses gitu ya, enggak teman-teman. Kadang-kala juga peristiwa gagal.
Tapi itu menarik kan? Atau peristiwa di mana saya dicuekin, itu peristiwa menarik juga gitu ya. Lalu apa yang muncul? Perasaan dominan yang muncul, marah, kecewa, bahagia banget, sukacita banget, sukses banget, dan seterusnya. Nah, saya mensyukuri apapun itu, pengalaman itu, saya bawa dalam rasa syukur. Lalu saya ingat, ada nggak ya kutipan kitab suci yang berkesan ya? Ada nggak ya kutipan tokoh Santo Santa yang sambung dengan pengalaman saya, yang relate dengan pengalaman saya? Lalu apa makna yang bisa aku ambil? Aku mau membuat niat baik apa esok hari? Nah, itu kadang-kala saya bawa dalam doa, kadang-kala saya tulis di dalam renungan, lalu jadi konten-konten di medsos gitu ya, yang kemudian saya share karena berasal dari refleksi saya. Mungkin teman-teman juga bisa membuat tips dan trik yang sederhana ini untuk menjadi orang-orang yang gratitude. Nah, ini simpel-simpelnya. Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Kita adalah orang-orang yang terberkati. Maka mari beranjak dari resentment ke gratitude. Jangan berhenti pada rasa marah dan kecewa. Mari kita bersyukur akan membuat kita gembira dan siap berbagi pada yang lain. Seperti tadi gadis yang berada di dalam lift, dia mensyukuri meskipun dia itu nggak sempurna seperti yang lain fisiknya, tetapi dia bisa berbagi. Nah, maka kalau seperti itu kita bisa berbagi dengan happy, nggak pelit lagi, nggak egois, meski sedikit nggak merasa insecure ya, meski sedikit tetapi tidak merasa insecure karena Tuhan itu mencukupkan. Lalu lebih melihat dunia dengan kacamata cinta, berani, penuh kasih, peduli, dan seterusnya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin juga bisa kamu refleksikan ya untuk rekoleksi kita malam ini atau apapun namanya ya. Yang pertama, peristiwa apa yang pernah kualami yang membuatku merasakan aku dikasih? Berkat apa yang aku peroleh? Ini bisa kamu jawab nanti sebelum tidur, bisa sambil kamu tulis-tulis, silakan. Lalu pernahkah aku mengalami kekecewaan, marah, takut, depresi, insecure? Karena apa? Dan bagaimana biasanya caraku mengatasi? Ada yang sudah sangat parah sehingga harus datang ke pembimbing rohani misalnya, atau ke psikolog misalnya untuk disembuhkan, tidak apa-apa. Mungkin itu cara untuk mengatasi keterbukaan kalian. Mungkin kalian mau berbagi dengan saya, pengalaman hidup saya, pengalaman hidupmu, silahkan. Lalu hal baik apa atau niat baik apa yang ingin kubangun dan kuwujudkan setelah pertemuan malam ini? Oke, thank you. Nah, silahkan kalau kalian mau get in touch dengan saya, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok gitu. Kadang-kadang saya berbagi perikop-perikop yang ayat-ayat yang menurut saya itu mengesan dan relate dengan hidup saya. Itu kadang-kadang saya sharingkan di sana. Nah, sebelum saya kembalikan kepada moderator, saya ingin mengajak kalian untuk menonton satu lagu gitu ya, mendengarkan satu lagu. Judulnya Finding God in All Things. Ini Ignatius Loyola banget loh ya. Teman-teman tadi kan mengatakan Ignatius Loyola doakanlah kami. Ini sangat Ignatius Loyola ya, Finding God in All Things. Under the autumn leaves and in the snow, under the splash of rain and in the sunshine, in all parts of nature, in the arms of the parents' love, surrounded by brothers and sisters, in children's cuddling and the warmth of friends' embrace from far and near. Among friends or foes, in war or peace, when disappointed or satisfied, in happiness and sadness, at the moment of loss or encounter, God is in everyone, in every place, and in everything.
Oke, baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Audi dan Sally. Mantap banget nih Romo. Terima kasih Romo. Oke, bener. Makasih Romo udah tadi ya udah bagi-bagi sharing-sharing sama kita-kita juga. Nah, mungkin setelah ini nih, kita buka sesi diskusi secara langsung kah ya dengan para peserta yang ikut di sini gimana, Di? Langsung dong. Udah dengar-dengar nih materinya, udah mulai meresap gitu kan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita gitu. Kita buka diskusi yuk, gimana nih? Mungkin dari teman-teman yang memang merasa relate ya dengan tadi materi yang dibawakan sama Romo Kristi, terus ada yang mengganjel, pengen ditanyain, boleh langsung aja ditanyain, mumpung nih ada Romo Kristinya secara langsung juga. Ya, mari silakan. Boleh sharing juga ya, teman-teman ya. Boleh sharing, boleh berbagi pengalaman, mungkin pengalaman berkat yang diterima, atau pengalaman beranjak dari insecure ke bersyukur misalnya. Silakan, teman-teman. Tanya-tanya juga boleh, tanya juga boleh. Baik, itu saya lihat sudah ada yang raise hand nih Romo dari Mas Damian Triyoga. Mungkin bisa langsung aja nih Mas, dipersilakan untuk on mic. Tes masuk suara saya? Sudah aman Mas, Oke. masuk. Ya. Ya selamat malam Romo dan juga teman-teman semuanya dekat dalam. Gini Romo, kalau merasa insecure sih saya tidak merasa insecure sebenarnya. Bersyukur ya saya sudah diberikan keluarga yang baik dan juga teman-teman juga yang baik. Tetapi seringkali saya merasa kayak apa ya Romo, kayak kosong gitu. Merasa apalagi selama pandemi kayak gini itu saya merasa kayak apa ya? Merasakan ampang hidup saya itu kayak kekosongan batin. Nah, itu bagaimana ya Romo untuk menjaga rasa bersyukur itu terus-menerus dan tidak merasakan kekosongan kayak gitu. Oke, Damian. Damian ya, langsung Ya. jawab aja ya. Ya. Damian, betul. Jadi yang kamu sebut dengan kosong itu, kalau dalam bahasa Ignatius Loyola, wah ini kebetulan kalian kan berlindung pada Ignatius Loyola ya. Kekosongan itu kalau dalam bahasa Ignatius Loyola itu disebut kesepian rohani, atau yang sering kita sebut dengan desolasi. Ya, kebalikannya itu adalah konsolasi. Konsolasi itu saat di mana kita itu mengalami hiburan rohani. Jadi seakan-akan Tuhan itu begitu dekat denganku gitu. Seakan-akan saya itu sangat happy dan bergembira karena orang-orang itu sangat baik dan memperhatikanku, mencintaiku gitu. Tapi betul dalam situasi ini kadang-kadang kita mengalami apa yang kita sebut dengan desolasi atau kekeringan rohani atau kekosongan batin. Nah, dalam situasi seperti ini, baik kalau kita tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan, Damian. Bahkan ketika doa kita terasa kosong dan kering, jangan berhenti berdoa. Ini saya alami sendiri soalnya, Damian ya. Jadi bukan hanya kamu yang ngalamin. Saya pun mengalami. Kita manusia itu normal, itu akan mengalami ada situasi itu yang kadang-kala terjadi, konsolasi dan desolasi, hiburan rohani dan kekeringan rohani. Kekeringan rohani ini bisa jadi adalah karena kita yang menyebabkan, misalnya karena dosa. Tetapi bisa jadi karena bukan kita yang minta atau bukan kita yang melakukan, tetapi seperti yang tadi Damian katakan, kok tiba-tiba kosong gitu aja ya. Kok tiba-tiba aku tuh mau doa kok males ya. Kok tiba-tiba rasanya Tuhan tuh jauh ya. Kok rasanya sepertinya biasa banget sampai ampang dan kosong ya gitu. Lalu kemudian males banget sembahyang gitu. Males banget doa. Nah, saya mau mengatakan kepada Damian juga kepada teman-teman semuanya, dalam situasi seperti ini jangan berhenti berdoa. Bahkan kalau doamu tampak sia-sia. Kamu doa itu cuma tanya, mengapa Tuhan kok kosong ya? Mengapa kok sia-sia ya kayaknya doaku nih? Kamu kayak diem aja gitu. Nggak apa-apa. Itu kan kayak anak kecil yang tanya pada
bapaknya ya. Saya dulu ketika saya kecil pun saya ingat, saya sering tanya pada bapak saya, macam-macam tuh saya tanyakan gitu ya. Ada suara apa gitu saya tanya. Ada burung nemplok di pohon saya tanya, itu burung apa. Ada hujan saya tanya, kok udan toh? Udan tuh dari mana? Saya apa-apa bertanya gitu. Mengapa? Nah, begitu juga kalau kita berdoa, kita berada dalam kekosongan rohani, kita juga tanya, mengapa ya Tuhan? Gitu. Tetapi justru dengan itu kita tetap menjaga relasi itu. Nah, pada suatu saat Tuhan akan menghadirkan kembali apa yang kita sebut dengan hiburan rohani. Itu kuncinya, Damian. Jadi jangan berhenti untuk berelasi dengan Tuhan meskipun kamu dalam situasi kosong dan ampang. Mungkin yang lain ya, kalau itu soal relasi dengan Tuhan ya, kamu bisa menjaganya dengan membaca ya. Saya ini suka baca teman-teman ya, bukan baca hati orang enggak atau baca perasaan orang, tapi saya senang baca dan bacaan saya enggak semuanya bacaan rohani. Saya baru saja beli bukunya J.K. Rowling tapi dengan nama pena yang lain itu, judulnya Kemelut Darah itu apa namanya ya judulnya, belum saya baca. Waktu kemarin saya baru saja menyelesaikan novel Charles Dickens gitu. Itu memberi saya kegembiraan gitu ya, dalam suasana ampang saya masih bisa melakukan sesuatu. Mungkin teman-teman juga bisa mencari apa yang membuat saya itu tidak merasa kosong dengan melakukan hal yang positif gitu ya. Bisa mungkin kamu justru jadi berkarya menulis puisi misalnya, atau nonton film misalnya. Nonton film itu juga menyegarkan loh. Nonton drakor misalnya ya. Gitu. Saya Manehis sudah selesai ya, karena saya juga senang nonton gitu. Itu juga memberikan ya dalam situasi saya work from home terus ini, karena di Jakarta belum boleh datang ke kantor, jadi saya kerja di rumah terus gitu. Maka kadang-kala betul seperti yang dikatakan Damian, ada saat-saat di mana kosong dan ampang. Ya itu yang saya lakukan. Selain menjaga relasi dengan Tuhan, saya tetap mengisi diri saya dengan hal baik gitu. Karena godaan untuk jelek itu jadi banyak gitu ya dalam situasi seperti itu gitu. Maka saya harus bisa mengisinya dengan hal yang baik untuk saya. Itu Damian, terima kasih. Oke, ya. Ini sudah cukup sih dari saya. Makasih ya Romo. Sama-sama. Dalam. Berarti ini pertanyaannya sudah terjawab ya dari Mas Damian juga. Oke. Gimana nih Di? Audi ada yang mau tanya atau langsung ke peserta lagi nih Di? Serta dulu lah. Kita sedikit gitu. Oke, mungkin dari Mas Mbak teman-teman. Oh, ini sudah ada lagi. Wah. Langsung nih boleh aja ada yang raise hand Mas Krisna. Monggo. Oh iya, oke. Cek. Suaraku masuk ya? Suaraku. Masuk. Masuk, Oke. Mas. Oke. Terima kasih kepada Audi sama Sally ya, udah memberikan saya waktu juga. Selamat malam Romo, nama saya Krisna. Begini Romo, sebetulnya saya mau tanya tadi kan Romo kan sempat bilang kayak masalah relasi ya Romo ya, relasi. Nah, ini sharing aja sih Romo sih. Jadi apa ya? Mungkin kadang aku sebagai mahasiswa ya Romo ya, itu kadang aku pernah merasakan kayak aku merasa kayak ditinggal Tuhan gitu. Mungkin istilahnya kayak gitu ya mungkin ya. Kayak kasarnya ya, mungkin bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi kayak entah kenapa kayak aku kayak sendiri sih, aku ngelakuinnya sendiri gini. Lalu entah kenapa itu kayak hal-hal seperti itu tuh kayak yang dari hal itu Romo, aku jadi kayak bener-bener merasakan kayak aku doa itu nggak pernah, atau maksudnya pernah sempat kayak gitu ya Romo ya, maksudnya pernah sempat kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak doa itu nggak pernah, ngapa-ngapain itu kayak rasanya males gitu. Ya mungkin karena suatu masalah waktu itu karena nilaiku jelek ya Romo ya, mungkin seperti itu. Tapi di saat bersamaan Romo, itu mungkin besoknya gitu ya, aku tuh merasa kayak
loh kok ada bejo ya hari ini ya. Jadi kayak aku keberuntungan gitu loh. Terus tadi ya waktu di slide-nya Romo tuh kan itu kan kayak tips and trick-nya untuk gratitude itu kan bertanya berkat apa yang maksudnya apa yang kulakukan kok bisa dapat berkat ini gitu loh. Maksudnya loh kok aku bejo padahal aku nggak pernah berdoa gitu loh. Terus aku kadang bingung sendiri kayak ya emang aku ngapain ya hari ini ya kayaknya nggak apa-ngapain gitu. Tapi entah kenapa aku malah tapi dari hal itu tuh kayak masih menutup diri saya untuk kayak mau berkomunikasi dengan Tuhan, kayak aku masih merasa kayak ditinggal gitu Romo. Nah, menurut Romo tuh kira-kira apa ya solusinya ya Romo ya dari hal yang saya alami gitu. Seperti itu Romo. Iya. Oke, baik. Ya, ini sharing ya, jadi pasti tidak ada yang salah gitu ya. Artinya itu yang dialami oleh Krishna. Terima kasih Krishna sharingnya. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama. Kadang-kala begitu ya. Jadi kan perasaan ditinggalkan Tuhan itu sebenarnya perasaan aku gitu, perasaan kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan tuh nggak meninggalkan gitu ya. Itu yang saya yakini dan saya imani. Nah, semoga teman-teman juga meyakini dan mengimani yang sama. Cuma kan jadi cinta Tuhan itu kan kayak kalau Tuhan mencintai harusnya timbal balik dong. Aku membalas cintanya gitu. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan gitu kan, sakit ya kalau bertepuk sebelah tangan ya, sakit loh. Tapi Tuhan mencintai dan kita membalas gitu. Nah kita ini yang kadang-kala berbalik gitu. Tuhan tuh menunggu, kita yang berbalik. Tetapi kita omong, ih Tuhan tuh meninggalkanku deh gitu. Padahal kita yang meninggalkan Tuhan. Nah Tuhan tuh berkaya dengan berbagai macam cara, Kris. Itu yang juga saya yakini. Kadang-kala ia menghadirkan berkat-berkat tanpa kita duga gitu. Sepertinya aku nggak mohon, sepertinya aku nggak minta, kok Tuhan memberikan sesuatu yang happy ya untukku ya. Sesuatu yang masih tetap bisa aku syukuri ya, meskipun aku sedang merasa kayaknya Tuhan jauh banget deh dari aku. Nah, cara Tuhan untuk terus menyapa kita ini yang harus kita sadari terus. Kan lalu harapannya lalu kita kembali lagi nih. Kalau kita tetap ke sana terus ya Tuhan pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk mendekatkan dirinya kepada kita gitu. Tetapi kita jauh terus. Nah, kalau sampai mati kita menjauh terus ya jangan-jangan kita nggak akan diampuni ya. Tetapi orang yang berdosa kan lalu berbalik. Karena dia mengalami banyak sentuhan-sentuhan gitu. Sentuhan-sentuhan kebaikan lalu, kok aku menjauh dari Tuhan ya, aku akan kembali. Gitu. Saya tuh membayangkan kayak kisah anak yang hilang ya. Kamu pasti tahu lah perikop tentang kisah anak yang hilang. Jadi anak yang hilang itu kan dia memilih pergi dari bapaknya. Lalu ia berfoya-foya dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu ada yang masih bisa ia syukuri. Itu cara Tuhan menyapa. Ketika ia makan makanan babi itu, ampas babi, lalu dia kemudian ingat itu karyawan-karyawan di rumah bapakku tuh makannya lebih enak daripada makananku. Kenapa aku menjauh? Ini cara Tuhan menyapa. Lalu kemudian ia berbalik. Dan ternyata bapaknya menunggu. Nggak hanya menunggu, ia berlari-lari menyambut anaknya. Nah, seringkali begitu dalam situasi kita, ketika kita merasa jauh dari Tuhan, Tuhan memakai berbagai macam cara untuk menyentuh kita supaya kita kembali. Persoalan kita kembali atau tidak, itu keputusan kita. Begitu, Chris. Iya, baik. Terima kasih banyak Romo atas jawabannya Romo. Iya. Ya, jadi ya mungkin bisa dikatakan kayak waktu itu mungkin aku agak menyesal juga ya Romo. Maksudnya kayak aku paham gitu, maksudnya aku bejo gitu hari ini. Dan aku nggak tahu, maksudnya aku kayak kemarin-kemarin nggak ngapa-ngapain, tapi aku masih kayak merasa ditinggal Tuhan gitu. Jadi bisa dikatakan kayak mungkin olah hatiku gitu ya Romo ya. Jadi kayak supaya lebih peka gitu dengan sentuhan-sentuhan berkat dari Tuhan seperti itu ya Romo ya. Betul, Krishna. Ya. Oke, baik. Terima kasih Romo atas Terima jawabannya. kasih sudah sharing dan mengingatkan saya juga. Mantap banget. Terima kasih sebelumnya buat Mas Krishna nih. Sampai lupa ya mau ngepin diri sendiri gitu, nggak bisa ya. Oh, iya bener ya, makanya tuh nggak ada 4 Iya, frame kan? gitu ya, cuma 3. Sampai lupa ngepin diri sendiri ya. Oh iya lupa tadi, lupa.
saking excitednya mungkin ya Mas ya. Iya. Mungkin masih ada lagi nih yang mau nanya lagi nih, mungkin ada yang excited lagi nih sama kayak Mas Krisna, boleh nih. Iya boleh, mau tanya atau sharing juga nggak apa-apa, seperti yang udah dibilang Romo tadi kan. Bener banget nih, yang mungkin yang tadi yang merasa menderita itu boleh banget nih kalau Mas sharing. Wah, boleh Mas Cesar, ayo gaskan. Silakan Mas Cesar. Halo, selamat malam semuanya. Malam Romo, malam teman-teman. Malam. Kalau Dari Cesar. yang tadi Romo bilang di materi itu, saya cukup ada korelasi dengan suatu hal yang menarik di hidup saya, yakni tentang penguasaan diri dan menemukan Tuhan dalam segala yang tadi finding God in all things. Jadi ini pengalaman yang saya sendiri sering alami dan juga teman-teman mungkin ada yang mengalami pengalaman seperti saya. Yaitu tentang merasa dibanding-bandingin. Jadi kita melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Misalkan contoh, kita ambil kasus seumuran saya lah, semester 7 sama anak semester 5. Di semester ini adalah fase-fase di mana teman-teman itu menjabat di organisasi, artinya punya jabatan yang cukup adalah, atau dia sudah mempersiapkan karir seperti magang atau mungkin dia kerja sambilan dan sejenisnya. Nah, kadang di situasi seperti ini, anggaplah saya itu dulu masih, dalam tanda kutip, masih cupu lah. Saya itu waktu semester 5 cuma aktif satu organisasi, dan waktu itu sudah punya ambisi besar untuk sesuatu. Ya, saya tidak usah sebutlah ambisi untuk sesuatunya apa, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Nah, kadang di sini itu, saya sendiri atau mungkin orang-orang ya, push really hard, sampai akhirnya dia nggak menjadi dirinya sendiri gitu. Misalkan contoh nih, saya sendiri juga pernah mengalami deh. Saya melihat teman saya aktif di A, B, C. Kayak seluruh keutuhan hidupnya itu sudah ada di dia gitu loh. Kayak besok kalau dia lulus, perusahaan banyak yang mau terima dia. Asumsinya begitu. Tapi ketika saya push really hard, misalkan ngambil ini, ngambil itu, malah saya nggak jadi dirinya sendiri, lempar sendiri. Dan yang ada ya nggak maksimal gitu loh hasilnya. Nah, dari sini saya belajar kalau misalkan ternyata kita ini menguasai diri sendiri, itu menjadi yang terbaik dari versi kita sendiri. Lama-lama saya mikir, ngapain saya ikut-ikutan sana? Ngapain saya ikut-ikutan si mbak ini, mas ini, atau mungkin si A, si B? Kalau dia mampu, ya itu karunia dia. Kalau misalkan saya pingin, ya saya harus bisa mencari apa yang saya geluti, apa yang saya minati, dan apa yang saya bisa, dan berusaha mengembangkan itu semaksimal mungkin. Nah, dari situ maka sekarang semester 7 ini, saya tuh berusaha untuk menjadi versi saya, gitulah. Mau teman lain di A, di B, di C, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya di sini udah merasa ini jalan yang tepat untuk saya lakukan, dan saya bisa menanggung segala risikonya yang ada. Karena tentu, kita berani ngambil banyak, kita harus siap risiko yang banyak. Nah, ini mungkin bisa jadi pembelajaran sih buat teman-teman semua, terutama yang masih menemukan jati dirinya untuk selanjutnya gitu loh. Jangan pernah merasa kamu itu insecure, jangan pernah merasa kamu itu kurang dari orang lain, apalagi kalau misalkan kalian push really hard. Karena kalau push really hard itu, satunya kalau misalkan terjadi apa-apa kalian nyesek, terus kalian udah nggak menjadi diri kalian sendiri. Itu mungkin sharing dari saya, Romo, sekilas. Mungkin. Oke. Mantap Cesar ya. Kalau dalam bahasa yang keren tuh sebenarnya kita punya passion masing-masing gitu ya, punya passion masing-masing, dan itu nggak bisa dibanding-bandingin deh ya. Dan seperti yang tadi Cesar katakan, bagaimana kita menguasai diri kita, menemukan passion kita, dan jadi dirimu sendiri gitu. Bahasamu tadi apa Cesar, yang jadi dirimu sendiri tuh? Apa ya tadi? Aduh, malah lupa sendiri, Romo. Ya, intinya it's me and who I am. Gitu dia. It's me and who I am. Karena itu itu harus dalam proses sih, memang penemuan itu ya nggak bisa sekali jadi ya. Tapi teman-teman bisa mencermati itu dari apa yang kalian perjuangkan dalam hidupmu, apa yang menjadi minatmu, apa yang jadi passionmu, dan
nggak bisa dibanding-bandingin dengan yang lain memang. Oke, makasih Cesar ya, bagus. Kalau mungkin nambahin ya, saya tuh jadi teringat salah satu petikan dari latihan rohani Santo Ignatius yang pernah saya baca buat membantu teman-teman ini juga. Namanya waktu kalau salah latihan rohani 23 ya. Manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah, dengan itu dia menyelamatkan jiwanya gitu. Jadi untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu sebenarnya nggak bisa diukur secara kuantifikasi, tapi secara kualitas yang bisa kita berikan. Mungkin itu salah satu petikan yang saya ingat sih. Kayaknya cuma itu doang yang saya ingat. Namanya asas dan dasar. Ya, asas dan dasar. Dan dasar itu. Jadi apa yang kita lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan gitu, dan kita lepas bebas gitu. Ya itu perlu dipelajari lah kalau latihan rohani ya. Ya. Okay, thank you, Cesar. Terima kasih Romo. Kembali ke Audi dan Shelly. Baik, terima kasih Mas Cesar atas sharing-sharingnya. Keren banget sih emang, iya nggak Di? Mantep banget ya, pokoknya jempol banget. Oke. Karena tadi dilihat-lihat ya dia, yang kaya kan udah 3 orang nih. Mungkin bisa dicukupkan dulu kali ya dia? Iya nih boleh, tapi jangan khawatir nih buat Mas B teman-teman yang masih mau bertanya, masih mau sharing-sharing, boleh banget nanti ke grup WA nih. Nanti kalau dari grup WA tuh udah di drop sama Kak Natasha, itu boleh banget nanti akan di-forward sama panitia ke Romonya gitu. Bener banget ya. Jadi yang mau mungkin masih punya pertanyaan, boleh langsung aja join di grup yang udah di-share di kolom chat. Nah, nanti pertanyaannya ditanyakan lewat situ. Ya, ini juga terima kasih Romo atas materinya yang sudah dibagikan di kolom chat juga nih. Aduh. Luar biasa, terima kasih. Keren banget tuh. Boleh banget tuh materinya di-download terus dibaca-baca lagi. Mungkin baru baca-baca terus baru muncul lagi pertanyaannya, boleh banget tuh di-drop di grup WA gitu. Benar banget. Mungkin itu ya dia sebelum ada Mas Cesar juga di sana. Oke, siap. Ada bau-bau promosinya ya kayaknya ya. Boleh nih, ini self promote banget ya. Iya, makanya self love kan, ada self love, gak apa-apa. Krisna nggak promote nih, katanya masalah jodoh nih. Waduh, Romonya inget loh ini. Mas Krisna gimana nih Mas? Enggak usah Romo, enggak. Aduh. Ya. Mungkin itu ya dia sambil mungkin teman-teman mendownload materi atau OTW join di grup WA, boleh nih Di, kita bacain dulu deh kesimpulan tentang materi yang tadi dibawain sama Romo Kristi, biar lebih nancep gitu ya di hati, di pikiran gitu materinya. Iya nih, boleh banget. Mungkin dari Mas Ben tadi agak baru datang tengah-tengah atau baru mau kayak baru Q&A, masih mau nanya-nanya, aku kayak mau nih kasih share ya, sedikit kesimpulan dari aku sama Sally. Jadi mungkin dari aku dulu, yang pertama itu sadar bahwa kita dikasihi. Jadi pertama-tama banget kita harus sadar kalau kita dikasihi Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, bukan yang sebaliknya kayak aku merasa tertekan, aku merasa takut, khawatir, menderita dalam situasi dunia sekarang ini. Jadi itu kita udah tahu fakta kalau misalnya tuh Tuhan mengasihi kita gitu. Kayak di 1 Yohanes 4:19 gitu, kayak rahmat kehidupan, cinta kasih, keselamatan dalam hidup. Nah, walaupun kita yang berdosa, tapi Tuhan yang menebusnya. Oke, selanjutnya yang kedua itu bersyukur. Nah, di hidup kan tuh biasanya banyak yang masih merasa kita tuh kurang kasih Tuhan, kurang berkat Tuhan gitu. Contohnya juga ada kayak sosmed sekarang, kita dituntut untuk memenuhi ekspektasi duniawi gitu. Jadi kita merasa insecure nih. Insecure, misalnya kenapa kita dikasih kulit hitam, rambut keriting, dan sebagainya. Itu tuh penderitaan yang banyak banget penderitaan yang banyak yang alamin gitu. Di bawah kita tuh sebenarnya masih banyak orang yang menderita saat pandemi seperti ini juga. Maka dari itu kita harus self-love nih. Sadar kalau kita tuh nggak sempurna, kita tuh nggak apa-apa kalau misalnya nggak setiap hari tuh oke gitu. Tapi kita harus tetap berjuang untuk hidup. Nggak apa-apa kita jatuh, tapi kita harus mau bangkit dan juga kita harus mau bersyukur.
maka itu kita harus bersyukur dulu nih, maka kita akan bahagia nantinya. Oke, lanjutnya Cherry gimana nih? Bener tuh yang dikatain sama Audi tadi. Jadi kan kita emang harus bersyukur ya. Soalnya biar lebih happy aja, dan juga kalau misal nih kita nanti ternyata merasa insecure terhadap sesuatu, nah insecure itu tuh ternyata bisa berubah jadi kayak resentment ya, jadi kayak amarah gitu. Nah, lebih baik jika kita mengubah amarah tersebut menjadi bersyukur tadi nih. Kenapa? Soalnya mengingat juga Allah itu kan udah memberikan berkat ya ke kita dari awal kita dilahirkan, terus kita udah diberikan berkat nih, misalnya kita diberikan nafas kehidupan, keluarga yang baik, dan lain-lain. Dan berkat itu kan sangat banyak. Jadi, alangkah lebih baiknya jika kita lebih melihat nih berkat apa aja yang udah kita terima, daripada harus melihat masalah-masalah apa yang datang ke hidup kita. Dan memang menjaga relasi dengan Tuhan itu sangat penting agar kita nggak merasa kosong juga nih, biar kita merasa aman, biar nggak insecure. Jadi harus dekat sama Tuhan, jangan lupa berdoa juga. Nah, yang terakhir nih, jangan lupa juga nih, kalau kita udah bisa bersyukur, kita bisa nih untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbaginya dengan cara apa sih? Berbagi kebahagiaan itu juga udah termasuk ya berbagi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti itu nih Audi, kalau dari aku. Mantep banget, itu emang saling melengkapi gitu ya, Sel. Iya dong, biar aman nih, biar nggak ngerasa itu ya. Biar nggak merasa kosong, Iya, benar. kosong gitu. Kita harus saling melengkapi gitu ya. Iya, biar nggak sendiri, nggak kosong gitu. Iya. Iya. Aduh. Bentar, aku mau terbang dulu ya, BRB. Aduh. Oke, mungkin sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat Romo Kristi atas sharing-sharingnya, atas materinya nih. Aduh, kayak kita udah berkali-kali ya di ngomong terima kasih, karena emang keren banget. Keren banget. Oke. Aduh, terima kasih banget loh. Ini seru banget. Apalagi ada menti segala macam, keren banget. Waduh, apa nih? Oke. Tadi udah ada kesimpulan sekarang ya, karena sudah di-share juga ya di kolom chat. Jadi buat Mas, Mbak, dan teman-teman yang udah hadir di BKSN Fellowship yang kedua ini, boleh banget minta tolong diisi link feedback-nya demi apa ya, buat kelancaran juga lah untuk acara-acara kita ke depannya. Kayak gitu. Oke, sambil mengisi link feedback, boleh banget Mas buat teman-teman buat on cam nih, karena kita ada sesi apa nih gitu kan, pasti tahu lah kalau dari suruh on cam gitu. Iya dong, kalau udah mau akhir-akhir acara tuh ya ada budaya, yang itu ada yang cek gitu. Iya gitu kan, 1, 2, 3 gitu kan, aduh. Boleh banget nih, ayo diisi dulu feedbacknya, itu on cam. Iya boleh nih on cam, biar terlihat nih wajah-wajahnya yang fresh gitu ya, habis mendengarkan sharing-sharing yang keren dari Romo. Betul, apalagi yang relate gitu kan, mungkin langsung gitu. Bener banget, apalagi tadi materinya juga itu ya, dia kayaknya relate banget sama kehidupan kita, ya nggak Di? Banget, tadi juga udah ada tuh materi kayak ayat-ayat yang relate gitu sama kita. Wah, mantep banget sih itu. Oke, ini kayaknya udah banyak yang on cam nih, Di. Mungkin yang belum on cam nih, boleh dong disusul untuk on cam sambil ngisi link feedback. Boleh banget, link feedbacknya diklik dulu, nggak apa-apa, diklik dulu aja. Nanti diisi terus, baru ke sini on cam. Oke, mungkin sambil nunggu ya, Di. Ini kira-kira siapa nih, Di, yang mau dokum nih, Di? Siapa ya? Yang tadi tuh kayaknya excited banget juga nih, siapa ya? Yang kelihatan itu siapa ya? Yang Kayaknya... udah ada gerak-geriknya, udah ketawa-ketawa juga nih sama kita nih, siapa ya? Waduh, siapa ya? Kamu nggak peka ya dia? Ada yang menahan ketawa tuh sebenarnya. Aduh. Udah mungkin langsung itu aja deh, di spill gitu ya namanya dia. Waduh, kita kayaknya agak afdol deh kalau kita dokum dulu. Kita harus mengingat dulu nih ada apa gitu. Yang kurang gitu.
Apa sih? Apa tuh? Oh, Apa kayaknya ini? aku peka deh. Aku udah mulai peka nih Ini sama aku udah maksudnya Audi. memberikan hati ke hati ini kita nih. Oh, berarti dokumnya bentaran lagi, gitu ya? Iya dong. Kamu tahu kan ini kalau aku gini nih, aku udah ting 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 gitu. Aduh, udah tepat ya, gitu ya. Oke, mungkin boleh deh, karena tadi kan udah dimulai juga ya sama hal yang baik, yaitu berdoa. Jadi mungkin sekarang bisa kita doa dulu, baru nanti terakhir kita foto-foto. Bener nggak, Di? Betul sekali. Oke. Mungkin dari kamu kan ya di yang dokum, kok dokum, kan? aduh, salah. Aduh, Pengen gaya gini ya. aduh enggak dong, aduh maksudnya doa penutup. Oke, dari aku ya. Oke nih, mungkin berhubung ada Romo di sini, boleh dong Romo minta berkatnya dulu Romo sekalian doa nih. Oke, boleh. Yuk, mari teman-teman, Romo pimpin doa, lalu kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur sekali pada malam hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa ngobrol meskipun kami berbeda tempat, tetapi kami merasakan sungguh Engkau menyatukan kami dalam cinta kasih-Mu. Kami juga ingin syukuri segala berkat, karunia, pencerahan, keterbukaan hati kami untuk disapa, untuk disentuh oleh Roh-Mu sendiri pada kesempatan fellowship pada malam hari ini. Semoga kami semakin menjadi orang-orang yang terberkati, orang-orang yang sungguh merasa dicintai dan dikasihi oleh Engkau dalam setiap apapun situasi yang kami alami saat ini. Dan semoga kami bisa menjadi lebih peduli, menjadi sesama bagi mereka yang menderita di sekitar kami. Inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa kami ini orang-orang, sahabat-sahabat yang tidak bisa berkumpul juga pada malam hari ini, mungkin karena sakit, mungkin karena ada situasi yang kurang baik yang mereka alami. Semoga Engkau juga menguatkan hati mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami persembahkan semua doa-doa ini kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus, sahabat sepesiaran kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan semoga berkat Tuhan melimpah bagi kita semua, bagi kebersamaan dan persaudaraan kita, bagi keluarga kita, bagi segala niat-niat baik dan rencana-rencana baik kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo karena sudah bersedia untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Wah, udah makin fresh nih dikasih berkat sama Romo nih. Boleh nih yang belum on cam menunjukkan muka freshnya, menunjukkan wajah freshnya habis diberkati Romo nih, boleh banget. Langsung nih, kayaknya Sally udah gak sabar mau nge-spill siapa yang ngedokum ya. Waduh, emang siapa ya? Ini kan kamu yang itu ya, yang tahu tadi ya. Kamu aja deh. Tadi orangnya udah on mic loh. Oh iya, Ta. Ya ampun, aku nggak peka. Maaf, Maaf, teman-teman. Maaf, Mas, Mbak. Boleh, yuk. Kita spill ya. Kita panggil aja. 1, 2, 3. Mas Esan. Iya, tak fotoin. Waduh, jangan gitu dong. Kok kayak kelihatan itu ya. Tidak terbriefing sepertinya. Enggak, santai-santai. Saya udah siap nih. Oke, siap, Mas. Kalau gitu, monggo, Mas. Oke, on cam yang belum. Agus, Adrian, Steve, Melanie, Giovanni, sama Francisco Satrio, mungkin boleh. Oke. Oke, kita mulai yang pertama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini agak ala-ala ya. Mungkin Krisna bisa setting immerse view di sini supaya kita seperti ada di kelas. Gimana? Sorry. Immerse view. Klik mana ya? Sebentar. Kamu ini pojok kanan. Oke. View paling bawah immerse view. Oke.
Udah belum? Kau pilih. Oh, sebentar. Belum ya? Kau pilih yang settingan kelas aja, biar kita seperti ada di kelas. Mantap. Nah, oke. Oke, di sini Krisna jadi ininya ya, jadi gurunya nih Krisna. Apa ini. dia jadi gurunya? Jadi gurunya ya. Oke. Saya sebelahan sama Cesar nih. Iya, Romo. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Yuk bergaya. 1, 2, 3. Antuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. PR-nya jangan dilupa digarap ya teman-teman ya. Apanya tuh yang digarap? PR-nya. Waduh, Oh iya, PR Pak apa Guru. bisa? Iya, Pak Guru. Aduh. Oke, terima kasih kepada Mas Cesar dan Mas Krishna yang udah membantu kita dalam melakukan dokumentasi ya. Aduh, ini emang idenya itu ya, sangat inisiatif ya menggunakan kelas-kelasan tadi. Oke, habis ini gimana nih Di? Udah foto terus ngapain nih kita Di? Ingetin lagi tuh, PR-nya jangan lupa, benar tuh. Tadi tuh ada tuh di slide Romo, tadi ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget tuh, jangan lupa buat di download materinya dari Romo. Bisa lagi tuh di scroll lagi chatnya tadi materi dari Romo, di download dulu gitu. Bener banget. Ngomongin ingetin, aku juga mau ngingetin jangan lupa isi link feedback yang tadi ya, Mas Mbak teman-teman. Yang udah di-share tadi. Betul banget. Oke. Berarti kalau udah sampai dokum, berarti kita udah bener-bener di ujung nih, di ujung banget nih. Udah di ujung banget ya, udah di penghujung banget acara. Udah kayak di ujung tanduk tapi udah kayak mau jatuh gitu. Waduh, kalau ini bukan di tanduk sih dia. Kayaknya. Udah mau terbang gitu. Waduh, oke siap. Mungkin sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Kristi dan juga Mas Mbak, teman-teman yang udah menyempatkan waktunya nih buat hadir di acara BKSNX Fellowship Series kedua ini. Oke, karena tadi udah kita melakukan serangkaian acara dari awal sampai akhir. Gimana, Di? Lanjutin, Di. Lanjut. Sebelumnya aku mewakili Sally dan teman-teman juga, mungkin ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan dari kami. Mungkin sekarang tanpa mengurangi rasa hormat untuk Mas Mbak Romo semuanya, kalau masih ada kegiatan, apalagi malam-malam kayak gini, boleh banget untuk meninggalkan Zoom gitu. Ya, Romo pamit ya, jam 8 Romo masih ada acara. Wah, terima kasih Romo, Thank you, semangat. Sally, Audi, Krisna semuanya, Agnes, terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Sampai jumpa lagi ya. Ya, selamat malam.